اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض، فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في الأنحاء البلاد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Secara bahasa, Sya'ban berasal dari kata syi'ab yang artinya jalan di atas gunung. Makna ini selaras dengan posisi bulan Sya'ban yang menyongsong bulan Ramadan. Hal ini merupakan kiasan bahwa bulan ke-8 dalam kalender Hijriyah tersebut merupakan momen tepat untuk menapaki jalan kebaikan secara lebih intensif, mempersiapkan diri menyambut bulan paling mulia, yakni Ramadan. Posisi bulan Sya'ban yang terletak di antara Rajab dan Ramadan seringkali kurang mendapat perhatian lebih dibanding 2 bulan mulia yang menghimpitnya itu. Pada bulan Rajab, keutamaan-keutamaan seputar puasa dan amalan lainnya kerap kita dengar. Di bulan Rajab pula kita mengenang peristiwa dahsyat yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Bulan Ramadan lebih hebat lagi. Orang-orang seakan menjadi manusia baru, berburu fadilah dan pahala berlipat di bulan suci ini. Tidak demikian dengan Sya'ban. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, Nabi menyebutkan Sya'ban sebagai bulan yang biasa dilupakan umat manusia. Dilupakan bukan berarti terhina. Ia diabaikan manusia karena manusianya sendiri yang kurang menyadari kemuliaan bulan Sya'ban tersebut. Bukan akibat bulan Sya'ban itu sendiri tidak mulia. Sikap ini biasanya hanya terjadi di kalangan awam atau orang-orang yang saya ruhani, belum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salafus salih memberi perhatian lebih pada bulan ini dengan beragam kegiatan ibadah, utamanya pada momen nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bukti dari mulianya bulan Sya'ban bisa kita lihat dari sejumlah peristiwa penting bersejarah di dalamnya. Peristiwa-peristiwa ini bisa dipandang bukan semata sebagai fakta historis, tapi juga pertanda bahwa Allah memberikan perhatian spesial terhadap bulan ini. Yang pertama, pada bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat perintah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Mayoritas ulama, khususnya dari kalangan mufassir, sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban. Secara bahasa,
Salawat berakar dari kata salat yang berarti doa. Dalam ayat tersebut ada 3 salawat. Salawat yang disampaikan Allah, salawat yang disampaikan malaikat, dan salawat perintah yang disampaikan umat Rasulullah SAW. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip pernyataan Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa Allah bersalawat bermakna dia memuji Nabi. Malaikat bersalawat berarti mereka sedang berdoa. Sementara manusia bersalawat selaras dengan pengertian mengharapkan berkah. Ayat tersebut menjadi bukti kedudukan Rasulullah SAW yang sangat tinggi. Kemuliaan dan rahmat dilimpahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Malaikat-malaikat suci terlibat dalam merapalkan doa-doa, dan seluruh kaum beriman pun diperintah untuk mengucapkan salawat kepadanya. Wajar sekali bila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak salawat di bulan Sya'ban, di samping bergegas membersihkan diri atau bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang sudah lewat guna menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, bulan Sya'ban merupakan saat diturunkannya kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Imam Zakaria An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhazzab menjelaskan bahwa Rasulullah menunaikan puasa Ramadan selama 9 tahun selama hidup, dimulai dari tahun kedua Hijriah. Setelah kewajiban berpuasa tersebut turun pada bulan Sya'ban, puasa merupakan kegiatan penting guna meredam nafsu yang sering menuntut dimanjakan. Melalui puasa, manusia ditempa secara ruhani untuk menahan berbagai godaan duniawi, bahkan untuk hal-hal yang dalam kondisi normal tak berpuasa atau halal. Menahan diri dari hal-hal halal seperti makan, minum, berhubungan dengan istri menjadi sinyal kuat bahwa sesungguhnya ada yang lebih penting dari kenikmatan dunia yang fana ini, yakni kenikmatan akhirat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Artinya, Sya'ban merekam sejarah penting diresmikannya kemuliaan Ramadan dengan difardukannya puasa bagi kaum mukminin selama sebulan penuh. Sya'ban menjadi tonggak menyambut bulan suci sebagai anugerah besar dari Allah yang melipat gandakan pahala segala amal kebaikan di bulan Ramadan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketiga, bulan Sya'ban juga menjadi sejarah dimulainya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam yang sebelumnya adalah Masjidil Aqsa. Peristiwa peralihan kiblat ini ditandai dengan turunnya ayat 144 dalam surah Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Saat menafsirkan ayat ini, Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' Al-Ahkamil Quran dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti mengatakan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Kiblat menjadi simbol tauhid karena seluruh umat Islam mengharap pada satu tujuan. Beralihnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram juga menegaskan bahwa Allah tak terikat dengan waktu dan tempat. Hal ini ditunjukkan dengan sejarah perubahan ketetapan kiblat yang tidak mutlak dalam satu arah saja. Umat Islam tidak sedang menyembah Ka'bah ataupun Masjidil Aqsa, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang yang tidak menyanyiakan bulan Sya'ban meski di tengah kesibukan duniawi yang luar biasa ini. Al-Faqir mengajak kepada jamaah sekalian untuk menyisihkan waktu
untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kontemplasi, zikir dan amal kebaikan, lebih-lebih di bulan mulia ini. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wansur ibadaka al muwahhidiyata wansur man nasara ad-din wakhdhul man khadhala al muslimin wa dammir a'da' ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al bala' wal waba' wal zalal wal mihal وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قيم الصلاة.